Perkenalkan, nama saya Sri, jurusan Manajemen Bisnis dengan nomor NIM 202401011422. Saya akan menjelaskan kesimpulan perekonomian Indonesia dari sesi 1 sampai sesi 7. Yang pertama, sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah ekonomi Indonesia terbagi beberapa periode. Yang pertama, masa kolonial, ekonomi dikuasai di Belanda, sistem tanam dipaksa. Yang kedua, Orde Lama. Orde Lama, ekonomi tidak stabil, inflasi. Reformasi, ekonomi lebih terbuka. Dan yang keempat, revolusi, ekonomi lebih terbuka dan demokrasi. Intinya, ekonomi Indonesia berkembang dari sistem terkontrol menjadi terbuka. Yang kedua, sistem perekonomian Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu gabungan antara sistem pasar, swasta berperan. Yang kedua, sistem pemerintah, negara ikut campur. Ciri-cirinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengutamakan kesejahteraan rakyat dan ada peran BUMN dan swasta. Yang ketiga, pertumbuhan dan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sama saja meningkatkan produksi barang dan jasa. Diukur dengan PDB, yaitu produk domestik bruto. Struktur ekonomi Indonesia terdiri dari satu, sektor pertanian, industri, dan jasa. Saat ini Indonesia mulai bergeser ke sektor industri dan jasa. Lanjut, kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan sama kondisi dengan mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kesenjangan, perbedaan pendapat antara masyarakat. Penyebabnya, pertama, pengangguran, kedua, pendidikan rendah, ketiga, ketimbangan pembangunan. Lalu sosial, program UMKM, ketiga, ada pembangunan daerah. Lanjut, ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana pangan ketersedia, terjangkau, dan aman dikonsumsi. Masalah di Indonesia, ketergantungan impor. Lalu, distributor tidak merata. Solusinya itu menguatkan pertahanan lokal, modernisasi teknologi pertanian. Lanjut, analisis industri. Industri adalah kegiatan pengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Jenis industri itu ada 3. Yang pertama, industri kecil. Yang kedua, industri menengah. Yang ketiga, industri besar. Peran industri adalah ada 2, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan ekonomi. Lanjut, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia. Tujuannya itu untuk mengandalkan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya, menurunkan suku bunga atau mengatur jumlah uang beredar.
Baik, kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang, dimulai dari masa kolonial hingga area reformasi yang lebih terbuka dan modern. Sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi Pancasila yang menggabungkan peran pemerintah dan swasta dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan peningkatan produk domestik bruto serta pergeseran. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan peningkatan produk domestik bruto serta penggeseran struktur ekonomi dari sektor. Pertanian ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan peningkatan produk domestik bruto serta penggeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menunjukkan sektor industri dan jasa. Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Selain itu, ketahanan pangan menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan produksi dan distribusi pangan yang mereka di sekitar industri. Perannya sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, terutama dalam mengandalkan inflasi dan jumlah uang beredar. Secara keseluruhan perekonomian Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang, namun tetap membutuhkan kebijakan yang tepat serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat agar tetap tercipta ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari saya, Sri Mulyati.